Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton Pak Hilmar di Endgame-nya Gita Wirjawan, ahli sejarah yang lahir di Jerman. Jadi dia bicara Nusantara ini ada 1100 suku dan 600 bahasa. Nah, sebelumnya saya ada cerita di channel saya tentang istilah Jawa yang dipakai Belanda untuk orang-orang yang menjadi pembantunya. Jadi keberhasilan Belanda secara budaya di Indonesia ini adalah dengan mengirimkan transmigrasi dari Pulau Jawa yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Jawa, dulunya adalah Sunda Besar, Sumatera dan Jawa. Nah, setelah Belanda datang, menjadilah nama Pulau Jawa yang tadinya nggak dikenal, karena yang tahu itu adalah Sunda Besar dan Sunda Kecil yang merupakan bagian dari Sundaland. Nah, dari paparan Pak Hilmar itu bahwa kita ada 600 bahasa dan 1100 suku. Ini sekarang Belanda berhasil menciptakan bangsa Jawa. Jadi Pulau Jawa itu dilahirkan oleh Belanda. Jawa Barat itu kan Sunda. Kenapa bisa dikasih nama Jawa Barat? Jogja, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur. Di zaman Prabu Brawijaya V itu yang memberikan tanah Sunda Ujung namanya di pelabuhan Tanjung Priok, Cikal Bakal, Surabaya itu. Dan Raden Wijaya itu anak putra mahkota Sunda, ibunya dari Singosari yang ayahnya meninggal masih muda, lalu dibawa ibunya ke Singosari. Jadi penggunaan Jawa ini sebenarnya berkaitan erat dengan transmigrasi yang dianggap orang-orang yang menjadi pekerja Belanda dulu. Nah, mereka menggunakanlah bahasa Jawa, padahal mereka berasal dari Bali, Madura, Demak. Malah yang dari Yogyakarta itu umumnya bukan transmigrasi Belanda, makanya di sana masih Kerajaan Merdeka, itu mereka adalah transmigrasi sukarela pindah sampai hari ini, karena dia tidak tunduk dengan Belanda karena dia berada sebagai kerajaan sampai sekarang, daerah istimewa. Jadi ini istilah Jawa ini Belanda berhasil melahirkan bangsa Jawa sebetulnya yang hari ini seolah-olah besar, banyak, dominan. Padahal saya pindah ke Jogja, di sana ya nggak ada yang sepertinya besar Jawa itu. Ya mereka terpisah-pisah sendiri-sendiri antara Bandung sama Semarang, Jogja, Surabaya itu nggak ada istilah mereka satu dalam bangsa Jawa, itu nggak ada. Jadi bangsa Jawa ini memang berlaku untuk orang-orang yang menjadi pembantu Belanda ya, sesuai dengan asal katanya Bajawa yang sekarang masih ada kotanya di Nusa Tenggara Timur tuh, Bajawa, berasal dari kata perahu kayu untuk pengungsi dari India Selatan. Ya mudah-mudahan kita bisa meninggalkan istilah yang dibangun kolonial ini yang menjadikan masyarakat kita nyaman sebagai orang yang terjajah, jadi mengagungkan asing gitu loh. Padahal ada 600 bahasa, jadi sekarang seolah-olah cuman ada sedikit bahasa dan dominannya seolah-olah bahasa Jawa gitu.
Nah inilah yang membuat bangsa kita 60% orang-orangnya tidak punya pendirian. Masa mengambang ini adalah masa yang dibentuk oleh kolonialisme Belanda dulu, menjadi bangsa yang tidak punya nilai-nilai kebenaran yang mendasar gitu. Dia ikut arus yang menang aja. Inilah yang hari ini kita udah hampir 100 tahun merdeka, mental terjajah ini masih sangat sulit kita buang. Ya mudah-mudahan di 100 tahun nanti kalau kita berusaha melepas faktor-faktor ini, bisa ngelihat Indonesia dengan bineka tunggal ikannya, ya kita bisa bangkit sebagai bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang mandiri. Enggak kayak sekarang bangsa penghutang. Bangsa penghutang ini jelas ini kita menjadi budak dari yang memberi hutang. Kemarin besar-besaran selama 10 tahun Presiden Jokowi. Nah di sini kita ya mengalami penurunan nilai-nilai demokrasi dan kenegaraan yang cukup besar. Bahkan kelaparan yang terjadi di mana-mana. Saya barusan dari Masjid Hairun-Nas Wekandis itu, Pak Ali itu menyatakan bahwa masyarakat kita sekarang kelaparan. Ya makanya partai politik itu ya dengan modal uang sedikit ya bisa beli suara-suara dari masyarakat yang mayoritas ini. Dan masyarakat mayoritas yang rendah ini, yang terjajah inilah yang dipelihara oleh elit kita untuk menjaga kekuasaannya. Ya mudah-mudahan Tuhan masih melindungi kita dan memberi kita kemampuan untuk bangkit dan kekuatan menolong. Robi adil limberkala sidiki wa sidiki menjalim ladun kasultanan nasiro. Salam dari menara langit, Muhammad Andrason Napoleon berbagi cerita. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.